kita akan melakukan koordinasi terutama menjelang pilkada pada tahun ini untuk lebih memastikan kesiapan terutama Kemendagri sebagai pendiri utamanya, kemudian nanti institusi-institusi lain. Pada intinya kita siaplah menyelenggarakan pilkada 2020 yang berjumlah 270. Itu insya Allah aman dan lancar. Itu aja. Sudah kita lihat semua alokasinya sudah kita berikan arahan harus dialokasikan ya di dalam APBD mereka dan kita review untuk tingkat provinsi. Provinsi nanti direview oleh mereview kabupaten kota. Tapi kita memiliki jajaran inspektorat yang juga memiliki garis langsung dengan provinsi dan kabupaten. Jadi nanti Irjen Kemendagri saya minta untuk mengecek, meyakinkan bahwa anggaran tersebut masuk. Juga nanti ya lebih dipertimbangkan kembali waktunya. Toh banyak wali kota bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan, bisa ditutup dengan pejabat. Ya kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di channel ini dengan arif, berimbang, dan informatif. Saya sudah bersama Bapak Muhammad Toha, Dr. Andes Muhammad Toha, SOS MSI, anggota Komisi 6 DPR RI, mewakili Partai Kebangkitan Bangsa yang dipilih dari Dapil Sukoharjo, Solo, Boyolali, Klaten. Pak Muhammad Toha, apa kabar? Baik? Baik Pak, alhamdulillah. Semoga Pak Bambang juga sehat-sehat selalu. Iya, ini saya mau mengajak diskusi mengenai pilkada karena Pak Muhammad Toha ini pernah 2 kali menjadi wakil bupati di Sukoharjo, Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Yang sekali dipilih DPRD, yang sekali pemilihan langsung ya kalau nggak salah ya? Betul Pak. Ini kan proses pilkada sudah sampai ke tahap hampir pengumuman calon. Nah, dan situasi sedemikian rupa mengenai penularan COVID ini sehingga timbul pro dan kontra untuk ada yang minta untuk menunda pilkada. Antara lain adalah dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, betul. Ini kan bagi Pak Muhammad Toha kan juga dilema juga kalau sudah betul. Gitu gimana, tetapi juga kelihatannya pemerintah tetap bersikeras untuk, bukan bersikeras lah, akan berusaha tetap untuk menjalankan pilkada. Nah, cuma saya mau tanya Pak Muhammad Toha, kalau situasi kayak gini, kira-kira jalan tengahnya apa, Pak? Monggo, Pak. Jadi yang pertama, terima kasih Pak diberi kesempatan Pak Bambang untuk menyampaikan unek-unek saya sebenarnya juga ini. Karena dilematis itu tadi juga menjadi unek-unek saya. Jadi kalau kita kaji secara politis, itu kan sudah selesai Pak. Maksudnya sudah selesai itu sudah diputuskan di Komisi 2 bahwa pilkada serentak yang 270 kabupaten kota dan 270 ya, itu sudah ditetapkan untuk dilanjutkan. Dan Pak Jokowi sebagai Presiden sudah menyampaikan itu juga. Bahkan hari ini Pak Menko Polhukam itu sudah menindaklanjuti dengan koordinasi dengan para sekjen partai ya Pak ya.
Jadi menurut saya secara politis ya sudah selesai. Ya. Akan tapi karena secara politis sudah selesai, maka saya unek-unek saya harus saya sampaikan. Artinya ketika saya ini jadi anggota DPR, berarti kan mewakili rakyat sekaligus sebagai tangan panjang partai, Pak. Ya. Ya, tangan panjang partai ini di Komisi 2 juga ada PKB-nya kan, sudah menyatakan selesai. Tapi sebagai wakil rakyat, yang kebanyakan Nahdliyin ya Pak ya, seharusnya kita mengikuti saran dari NU, karena saya orang NU. Nah, NU itu ketika menyarankan ditunda, pasti ada isyarat yang atau hikmah atau isyarat yang dalam menurut saya. Ada isinya begitu. Itu menjadi tanggung jawab moral NU ketika menyarankan ditunda itu. Bahkan kemarin Pak Sekjen NU, Pak Helmi Faisal, itu menyampaikan firqah atau apa namanya, prinsip-prinsip dalam NU itu, yakni salah satunya kan hifdzun nafs, melindungi dari kematian atau menjaga apa namanya, menjaga nafs, nyawa kita ini dari kematian. Itu salah satu prinsip NU. Itu yang disampaikan oleh Sekjen PBNU ketika press release atau diwawancarai kemarin. Nah, karena NU sudah berpendapat demikian, menurut saya ya secara pribadi, secara wakil rakyat ini ya kita menginginkan ditunda, Pak. Akan tapi sekali lagi kebijakan partai meskipun belum ini ya Pak ya, baru di Komisi 2 ini ya mengikuti tentunya ya, mengikuti apa yang telah ditetapkan di rapat Komisi 2 DPR RI. Nah, kemarin kan ada alasan ketika ini harus dilanjut itu katanya Pak Presiden ini untuk menjaga hak konstitusi. Nah, ini kan hak konstitusi kita semuanya untuk memilih dan dipilih. Nah, sebenarnya itu juga bisa di ini Pak, bisa di argumen yang lain bisa jadi. Itu kan diatur oleh undang-undang pemilu atau pilkada. Akan tapi ada undang-undang dasar yang di atasnya yang mengatur, yang isinya melindungi segenap rakyat Indonesia. Nah, melindungi itu juga berarti melindungi nyawa, melindungi dari penyakit, melindungi dari keamanan badan dan seterusnya. Ada lagi kemarin disampaikan pernyataan bahwa di daerah-daerah tertentu ada beberapa anggota yang menyetujui untuk lanjut itu, daerah-daerah tertentu itu bahkan nggak kenal atau nggak dengar dengan COVID. Nah, ini kan ini insidental, Pak. Ya. Tapi seluruh rakyat Indonesia mungkin 99% itu tahu COVID dan tahu pandemi COVID dan tahu akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah, ini harus kita pangkas argumentasi semacam itu. Tadi saya mencoba saya harus cenderung kemana? Saya melihat alasan-alasan mereka itu. Kemudian ada alasan yang lain lagi. Negara lain seperti Singapura, Jerman, Korsel, Prancis, dan 71 dan negara-negara yang lain itu tetap menyelenggarakan pemilu atau pilkada ini. Ya, akan tapi sebenarnya jangan di satu sisi ada 71 negara yang lain yang menunda pemilu ini. Jadi ini kalau diargumentasikan sebenarnya, mohon maaf kalau saya menang yang tidak dilanjut. Ya kan? Ada Pak Fajrul itu kemarin tunjukkan ke dunia untuk demokrasi yang yang elok lah di Indonesia ini. Ya menurut saya ngapain ditunjuk-tunjukin, wong Indonesia sudah negara demokrasi, sudah konstitusional, sudah baik, sudah dihargai oleh banyak negara gitu kan. Tapi tunjukkan ketika orang Indonesia dicegah di 59 negara. Nah ini jadi
jadi sebenarnya jadi perdebatan persoalan kita semuanya. Itu beberapa hal, Pak. Nah, kalau kembali ke laptop tadi, kalau NU Muhammadiyah menyarankan itu sebenarnya kan kalau kita secara substansi, Pak, ini kan kebanyakan warga Indonesia NU Muhammadiyah ya, Pak. Mungkin 50% plus 1 lah. Artinya ketika ini di referendum begitu aja lah. Ya. Ini akal sempit saya. Di referendum berarti kan menang yang ditunda, Pak. Kemudian juga saya itu malah berandai-andai gini. Andai Gus Dur masih sugeng, masih hidup ya Pak ya, pasti dia akan menunda pilkada ini. Meskipun Gus Dur itu pejuang demokrasi, ya, akan tetapi dia lebih humanisme. Jadi meskipun dia sangat demokratis, tapi humanisme, ya kemanusiaan itu lebih diutamakan. Dan itu menurut saya ya benar Pak, menurut ini benar. Ya, ya saya pikir itu Pak beberapa yang perlu saya sampaikan. Ya, Pak Muhammad Toha, ini kan sekarang kan seperti apa ya, tali ulur begitu. Tapi Iya. seandainya kita cari jalan tengah itu ya, misalnya itu ditunda, padahal para calon ini kan sudah sampai ke ujung ini, sudah hampir selesai prosesnya. Mungkin mereka kan juga akan sangat keberatan itu. Nah, kira-kira misalnya saja yang saya bayangkan, penundaan itu bisa berbentuk mungkin prosesnya sampai pencalonan ini diakui, tetapi mungkin pelaksanaannya yang ditunda, atau mungkin model kampanyenya yang dirubah, ya mungkin dengan apa semangat tadi menjaga kemanusiaan tadi. Nah, alternatif ini kira-kira apa kalau Pak Muhammad Toha? Sebenarnya ini kan antara politis dan substantif ya Pak dalam kehidupan ini kan. Ya. Jadi saya kedatangan calon tertentu gitu aja saya sampaikan. Calon tertentu dari kabupaten ini dan kabupaten itulah Pak. Calon kemarin yang ke rumah kan. Dan kebetulan mereka bukan incumbent. Saya tanya terus terang, sampean ini kalau pilkada ditunda itu seneng apa enggak? Seneng Pak. Ini benar, ini fakta ya. Yang satu saya tanya begitu juga seneng Pak. Kenapa kok seneng gitu ya? Ya kita masih bisa apa namanya katanya begitu. Masih bisa berusaha untuk sosialisasi, masih bisa ya karena mereka kan belum punya jaringan full mungkin ya Pak ya, karena baru ya. Bersama kemari sosialisasi dan sebagainya. Tapi kalau incumbent saya yakin nggak usah ditunda Pak. Hari ini ya. Hari ini mungkin lebih baik diajukan mungkin bahkan Pak. Nah ini menjadi persoalan. Berarti kan ada ya pasti ini politik ya Pak ya. Demokrasi itu juga politik, pasti ada unsur-unsur politik itu. Nah jalan tengahnya menurut saya ya proses di KPU, KPUD, proses tahapan pilkada ini ya tetap diakui Pak, nggak boleh tidak diakui karena itu sudah dilaksanakan. Hanya saja tetap masa kampanyenya, masa pemilihannya itu bisa diundur. Lah kapan diundur? Mereka kan banyak yang ngomong, kita kan nggak tahu COVID-nya kapan selesai gitu loh. Kalau saya patokannya bukan COVID-nya selesai Pak, tapi patokannya kalau vaksin yang 50 juta baru terproduksi itu nunggu yang 250 juta. Januari itu katanya sudah bisa mencapai 250 juta vaksin. Nah, ketika sudah divaksin semuanya, ya saya pikir kan lebih aman daripada sekarang, Pak. Ada yang ngomong begini di komentar-komentar ini, Pak. Demokrasi di atas derita juga ada juga itu, Pak. Ini macam-macam lah pendapat orang ya. Tapi Pak Toha, kalau
pertimbangannya Januari sudah ada vaksin gitu ya. Kan saya nundanya juga kayak terlalu lama itu. Kalau dari Desember misalnya jadi Februari atau Maret gitu mungkin tidak terlalu lama. Enggak, Pak. Sebenarnya enggak, Pak. Saya enggak tahu kenapa. Ini jalan pikiran saya juga enggak tahu kenapa mereka begitu insist sekali atau eager to pemilihan ini, pilkada ini lah. Tapi Pak Tuhan tadi kan sudah membuat semacam resume gitu ya. Bagi yang kira-kira sudah meramal akan menang, mereka buru-buru supaya cepat. Tapi yang kira-kira mungkin masih suaranya masih kurang, dia masih butuh banyak waktu untuk sosialisasi gitu kira-kira. Ya, salah satunya ya untuk sosialisasi dan mungkin cari tambahan Pak. Peluru. Tadi begitu saya nggak tahu ya. Ya. Tapi kan juga begini, saya nggak tahu dulu zaman Pak Toha mungkin tidak seperti sekarang ini. Jadi, untuk proses pencalonan ini kan kosnya juga besar, Pak. Jadi kalau makin panjang waktu bisa makin berdarah-darah itu gimana, Pak? Pak, yang pilkada hari ini waktu rentangnya kan menurut saya sebentar, Pak. Coba bandingkan dengan pemilu 2019 kemarin, Pak. Setahun itu, Pak. Ya. Itu setahun itu harus kampanye. Tapi sebenarnya bagus juga. Kita sudah melakukan itu. Artinya tahapan pemilu pilek kemarin itu ya 1 tahunan lah. Kalau pilkada 6 bulan itu saya pikir nggak ada masalah lah. Ketika sudah didaftar, kemudian 6 bulan itu ya menurut saya nggak masalah. Tapi memang harus disiapkan banyak hal, harus ada beberapa perubahan, misalnya PKPU atau Perpu atau dan sebagainya, Pak. Dan itu menurut saya ya bisa kita mem-PJ itu kan bisa juga, Pak. Kita kira-kira mem-PJ juga kan. Nah, ini salah satu alternatif tadi Pak Toha bahwa ditunda waktunya. Tapi ada juga yang mengusulkan antara lain Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ya Pak Arsul Sani itu mengusulkan tidak perlu serentak bersamaan. Artinya daerah-daerah yang memungkinkan, karena ini persoalan konkret. Daerah-daerah yang memungkinkan silakan, daerah-daerah yang dianggap sangat rawan ditunda. Nah, itu gimana kalau kayak gitu? Parameternya, Pak. Parameternya apakah di situ yang terpapar COVID harus berapa persen? Itu kan juga sulit menentukan, Pak. Itu nanti kan harus ada parameter. Yang ini duluan, yang ini belakangan. Jadi pusing juga itu menentukan yang mana yang dulu, mana yang belakang. Jakarta pasti paling belakang, begitu kan? Itu ya solusi, tapi menurut saya kok agak sulit, Pak. Ya lebih baik tetap serentak, akan tapi tetap diundur, ditunda, bukan ditunda ya, diundur lah, agak lebih halus. Ditunda itu kayak di cancel, Pak. Iya. Kalau diundur itu postpone, Pak. Postpone kan, Pak. Iya. Ya. Kalau alternatifnya begini, karena itu persoalan kesehatan, maka tahapan-tahapan yang paling rawan kesehatan itu yang dihindari. Misalnya kampanye tatap muka sama sekali dilarang, harus kampanye lewat daring misalnya. Begitu gimana? Ya itu keenakan yang incumbent, Pak. Oh gitu ya. Ini nggak adil lagi, Pak. Katanya demokrasi mau, menjaga hak konstitusi memilih dan dipilih, ya kan. Hak konstitusi dipilih kan harus memaparkan dirinya semaksimal mungkin supaya dipilih, Pak. Ya saya pikir ya unfair juga ketika begitu gitu loh. Kalau incumbent itu nggak diuntungkan dengan cara apapun, pasti sudah diuntungkan dulu gitu kira-kira. Iya. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Muhammad Toha ini gimana? Kalau tetap dilaksanakan, apa catatan-catatannya, Pak? Catatannya ya protokol yang ketat, sanksi yang tegas ya Pak ya. Dan saya nggak yakin ya ketika sanksi
sanksi yang tegas diterapkan di sini, Pak, ya. Budayanya beda ya. Kalau tadi dicontohkan Singapura, itu budaya, kemudian disiplin masyarakat, sistem kesehatannya, peran pemerintahnya, penegakan hukumnya kan Pak, mohon maaf, mungkin lebih ini ya, Pak, ya. Lebih baik. Nah, kita mungkin belum mampu di situ, Pak. Itu persoalannya. Jadi kemarin itu mana itu, Pak? Selandia Baru ya. Selandia Baru aja kan juga ditunda, Pak. Padahal di sana itu juga sudah punya sistem kesehatan, kedisiplinan masyarakat yang baik dan seterusnya. Itu aja ditunda loh, Pak. Pak, ini kalau misalnya ya dilaksanakan, kemudian sarannya adalah protokol kesehatan yang ketat, Ya. sanksi yang tegas. Pertanyaannya, siapa yang akan menegakkan itu? Apakah dibebankan kepada Bawaslu? Kalau iya, apakah Bawaslu mampu yang tadinya fungsinya itu kan di bidang politik, Pak, pengamanan di bidang demokrasi. Kalau disuruh ngawasi kesehatan apa bisa? Gimana caranya? Makanya yang bingung saya itu, apakah dikerahkan polisi sebanyak-banyaknya sebagai law enforcement atau penegakan hukum. Ini berarti kan mengubah PKPU-nya juga mengubah peraturan Bawaslu-nya juga, Pak. Itu bisa jadi Bawaslu diberi kewenangan untuk itu, tapi nggak mungkin punya tenaga, artinya tenaga untuk melakukan itu di Bawaslu. Ngawasi aja keteteran kan, Pak. Ya, betul. Mengawasi aja keteteran, apalagi menegakkan hasil pengawasan itu kan saya pikir nggak mampu juga Bawaslu. Nah, setidaknya ya paling Pak Polisi, Pak. Ya. Pak Polisi. Itu juga kesulitannya begini, Pak. Kalau masih di dalam proses ya, misalnya kampanye gitu. Kalau ada yang melanggar, itu peserta bisa dipersalahkan, misalnya kasih sanksi apa gitu. Tapi kalau sudah pemilihan, kalau yang melanggar itu pemilih, itu yang disalahkan siapa? Iya, Pak. Makanya itu jadi bingung juga, bayangin nanti itu kayak apa peraturannya atau sanksi-sanksinya. Masa ya kasihan juga lah masyarakat diberi sanksi, mau pesta tapi dapat sanksi kan, Pak, itu, Pak. Pesta demokrasi kan, Pak. Ya. Ya. Mau pesta dapat sanksi ini ya itu tadi, jangan sampai lah. Penyelenggaranya, Pak, yang diberi sanksi, apa KPU-nya atau panitia pemilihan? Saya nggak yakin, Pak. Saya nggak yakin ini ada yang celoteh. Lah kalau itu calonnya si ini gimana yang beri sanksi begitu kan? Kalau KPU-nya yang ini gimana cara memberi sanksi dan seterusnya lah. Ya. Jadi secara politik sudah selesai, Pak. Artinya nggak ada perdebatan lagi menurut saya ya. Tapi secara kemanusiaan, substansi undang-undang, hukum dan sebenarnya sebaiknya memang ditunda, Pak. Jadi ada usaha sebenarnya, ada usaha untuk menghindari kemadorotan, ada usaha untuk kita sehat. Ya, ada usaha itu loh, Pak. Ketika kita tunda itu ada usaha itu. Baik, Pak Muhammad Toha, kita coba simpulkan. Jadi memang yang ideal menurut Pak Muhammad Toha ditunda. Tapi seandainya tetap dilaksanakan, tentu ada syarat-syarat tadi yang mungkin menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam penegakannya. Jadi pemberian sanksi dan sebagainya. Mohon maaf Pak Gubernur, sebelum kesimpulan, mohon maaf Pak Gubernur Jateng kan juga, kalau saya nggak salah baca, menyarankan untuk menunda, toh, Pak? Iya. Ditunda kan? Iya. Nah, maksud saya ini kan kelihatannya nanti kecenderungannya memang banyak usulan ditunda, tapi kalau tetap dilaksanakan, tadi kan sarannya kan harus dengan protokol kesehatan yang ketat, sanksi yang tegas. Tapi yang menjadi masalah adalah siapa yang akan menegakkan. Kalau Bawaslu pasti tidak bisa maksimal lah dilakukan. Apa pakai polisi? Jadi pertanyaan seperti itu. Mungkin terakhir Pak Muhammad Toha ada saran baik pada pemerintah, kepada masyarakat, pada penyelenggara pemilu, monggo Pak.
saat ini kan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, ini kan mengumpulkan, ini teknis ya, mengumpulkan para sekjen partai. Tentunya nanti akan ada keputusan-keputusan, termasuk masukan dan saran kepada pemerintah, KPU, Komisi 2, dan Bawaslu tentunya dengan KPU juga, teknis kalau tidak ditunda, teknis pelaksanaannya semacam apa atau seperti apa, itu harus rigid, harus benar-benar bisa dilaksanakan, dan harus bisa ada pertanggungjawaban untuk menyelamatkan jiwa ini, Pak. Kalau enggak itu berdosa, Pak. Ya. Jadi berdosa, saya berdosa gitu aja, lebih takut berdosa daripada keliru, Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Toha. Memang ini persoalan yang benar-benar dilematis. Mudah-mudahan baik pemerintah, mungkin KPU, Bawaslu, partai-partai politik bisa mengambil keputusan yang sebaik-baiknya dan memperhatikan betul aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak Muhammad Toha, Dr. Andes Muhammad Toha, SOS MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak kurang suatu apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Bambang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.